Dan insya Allah hari ini kita sudah ada tamu seperti biasanya, kita akan kenal lebih jauh beliau. Dari nama mungkin tidak asing tentunya, tapi tidak apa-apa, beliau akan kenalkan diri. Mungkin masih ada ikhwah akhwat yang belum kenal antum gitu ya. Seperti biasa mungkin dari nama, background keluarga, background pendidikan. Nah, setelah itu baru kita masuk ke poin tentang masalah kapan antum hijrah, mulai hijrah mengenal kajian-kajian lebih dekat dengan agama, dan terakhir nanti kita tutup dengan bagaimana kiat antum melakukan setelah hijrah bisa istiqomah. Tafadhal, mungkin teman-teman mau kenal antum dulu. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Tentunya mungkin saya ingin mendoakan guru saya gitu kan, Al-Ustadz Khalid Bersalamah. Semoga Allah jaga beliau, semoga Allah berkahi ilmu beliau dan lain sebagainya. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Mudah-mudahan di sini ceritanya bukan maksud menggurui kali Ustadz ya, tapi lebih kepada sharing kira-kira apa yang saya jalankan dari mungkin kecil apa segala macamnya sampai detik ini gitu ya. Memang saya pribadi lahir dari keluarga ibu ini bankir lah Ustaz. Jadi di Bank Indonesia saat itu ya. Kalau dari bapak mungkin dari ya ada beberapa keluarga dari bapak tuh kepolisian lah. Nah jadi mungkin kalau dari mama, mayoritas keluarga dari mama itu kerja di bank. Betapa bangganya mungkin anaknya pengen sekali misalnya dulunya kerja di bank apa segala macam. Karena memang adanya kakaknya itu nggak jauh-jauh dari Bank Indonesia. Kalau bapak gitu ya, adanya nenek apa segala macamnya dari kepolisi. Makanya om juga rata-rata polisi. Dulu ada KAI, kita manggilnya KAI kalau orang Kalimantan, papa kan Samarinda. Jadi KAI Hamaminata dulu mantan Kapolda Metro Jaya. Nah itu di era Pak Harto ya saat itu gitu ya. Nah artinya ya kita keluarga dari ya kalau dibilang mungkin berada ya sederhana lah, ada lah saat itu. Nah tapi menariknya adalah dengan konsep atau program inspirasi hijrah ini Ustadz. Memang di hidup saya sebenarnya nggak lewat dari dua perkara riba. Yang pertama dari keluarga memang memiliki hutang luar biasa gitu ya, dari rumah, mobil dan lain sebagainya sampai lenyap begitu saja, sampai saya pun juga merasakan hal yang sama, memiliki hutang luar biasa. Nah tapi nanti kita bahas lebih lanjut. Intinya kalau SMA ya SMA di 82 Jakarta, mungkin nggak tahu teman-teman ada yang satu alma mater sama saya. Nama saya Dery Yansa, panggilan saya Dery. Gitu, saya berdua loh Ustadz, saudara sama adik saya, selisih 4 tahun. Saya kelahiran tahun 89, milenial, adik saya tahun 93. Nah, di situ saya dari SMA negeri SMA 82, memang dari tahun 2005 udah minatnya di dunia broadcasting Ustadz. 2005 pulang sekolah saya siaran, masuk ruang siaran apa segala macam sampai 2007 lulus SMA. Nah di situ memang nggak pernah keluar dari dunia entertainment. Tadi antum sempat sebut masalah Kalimantan. Kalimantan. Orang tua dua-duanya dari sana? Papa Samarinda, mama Siregar, Medan. Antum sendiri lahirnya? Jakarta. Di Jakarta. Berarti beliau-beliau sudah pindah di Jakarta? Udah, bahkan mama tuh udah di Jakarta, lahir pun juga di Jakarta. Oh iya. Jadi kayaknya bahasa Medan atau Batak juga kita nggak paham gitu. Kalau papa memang kuliahnya di Jakarta, lahirnya di Kalimantan. Oke, secara pendidikan dulu arahnya orang tua arahkan kemana? Ke jurusan apa? Iya, memang waktu itu 2 ya, nggak jauh-jauh atau mungkin 3 lah. Pasti ekonom gitu ya, nggak jauh-jauh dari kalau bisa masuk BI saat itu kan mungkin bukan jatah ya, tapi kalau bisa akan dimudahkan lah kalau keluarga di Bank Indonesia. Papa ya nggak nuntut juga untuk jadi polisi sih enggak, tapi ada cenderung juga ke sana sama ya dokter yang standarnya saat itu gitu ya. Tapi memang saya nggak ada di pengen keminatan itu Ustadz. Jadi nggak pengen ada yang menjadi ekonom atau mungkin apa segala macam gitu ya. Jadi ya memang sukanya di dunia entertainment. Kecenderungan entertainment itu mulai kapan? SMA. Apa sebabnya kira-kira? Karena apa waktu pemicunya? Pemicunya ya ini nggak tahu lah, bisa diambil atau mungkin apa dicontoh apa tidaknya. Waktu SMA itu mungkin terkenal saya suka
ya mungkin jarang masuk atau nongkrong apa segala macam. Jadi pemicu di SMA 82 itu ada satu program kalau ingin naik itu bisa prestasi lewat non akademis. Saya rasa ini kayaknya yang bisa menolong saya untuk naik kelas kayaknya gitu. Karena Jadi, malas belajar maksudnya. Salah satunya, jangan dicontoh. Jadi kalau ngeband atau mungkin prestasi yang non akademis itu Terus bisa maksudnya ada itu sampai terpublish itu dianggap prestasi ya secara nasional. Ya, secara nasional. Jadi bukan maksud bangga, tapi saat itu memang hampir selalu juara satu di bidang band itu saat. Tapi itu mewakili semua kurikulum. Kan di sekolah itu kan banyak kurikulum. Kesenian biasanya. Cuma kesenian. Artinya kalau ada prestasi kesenian di luar itu bisa mewakili materi kesenian gitu, kurikulum kesenian. Berarti masih banyak yang lain kan? Ada fisika, ada biologi, ada matematika. Cuma karena waktu itu tahu bahwa kayaknya di akademis nggak bagus-bagus amat, nggak pinter-pinter amat, jadinya ya kita ambil dari jalur itu Ustaz. Sembari nge-MC juga apa segala macam gitu. Oh, dari SMA sudah? Dari SMA udah. Sempat kuliah? Ya, di London School Public Relation. Jadi di London School itu ada 4 jurusan, yang saya ambil adalah komunikasi massa atau maskom ya, atau broadcast lah. Gitu, itu dari tahun 2007. Oh, itu jadi sebabnya sekarang ada podcast gitu ya? Ah, itu dia. Saya nggak pernah pindah industri Ustadz. Jadi mau kerja maupun apa direksi atau segala macam itu nggak jauh-jauh industrinya media. Jadi saya nggak pernah, kan biasanya mungkin kawan-kawan kita kan ada pindah industri ya. Di industri minyak atau ntar industri apalah. Gitu. Itu jurusan apa? Strata S1 atau diplom D3? Nah, waktu itu kan pas tahun 2008-nya, setahun berjalan kuliah itu diajak ngeband Ustadz. Jadi lumayan berantakan. Dulu kami bilangnya student counselor ya di London School tuh. Jadi saya waktu itu kan kelas presiden, yaitu ketua kelas lah atau presiden kelas. Jadi yang penting sudah dapat gelar presiden ya? Iya betul. Jadi kalau di kampus tuh kalau jarang masuk agak lumayan dipanggil terus-terusan. Nah 2008 itu ada... Itu antum bangga dengan dipanggil terus-terusan? Enggak, bukan. Oh enggak. Maksudnya jangan dicontoh. Karena antum sempat sampaikan. Saya tidak bangga saat itu. Nah 2008 ada teman ngajakin ngeband. Musisi Ustadz. Seangkatan sama Uki. Jadi kuliahnya dilanjutin tuh enggak? Enggak, tapi sekarang lagi lanjut kuliah lagi. Oke. Saya lagi lanjut ke... Akhirnya lari ke hobi. Meninggalkan kampus gitu ya? Iya. Oke. Sekarang motivasi pada saat itu, apa targetnya, tujuannya apa, mau apa yang dikejar? Saat itu Ustaz? Ya saat itu. Oh cuan. Ya kan apalagi Ustaz? Cuan, kita udah... Ada orang kan mungkin hanya karena hobi, dia ada duit, tidak ada duit, yang penting dia menunjukkan hobinya. Ada orang mungkin tadi karena uang, ada orang mungkin karena ini prestasi keluarga. Mungkin satu keluarga itu misalnya orang akademisi, dia mau juga sama gitu contohnya. Itu kan ada motivasi itu kan. Saya ke semuanya, jadi hobi yang dibayar Ustadz. Jadi kalau bisa dua-duanya kan kenapa enggak saat itu. Berarti waktu itu ngeband? Ngeband. Ada yang lain? Enggak, ngeband penyiar radio, VJ MTV, seputar dunia showbiz lah. Gitu, waktu itu masih bujang? Masih. Menikah tahun berapa? 2016. 2016, oke. Ya, jadi... Setelah, baik, mulai berjalan terus itu. Itu masih... Waktu kuliah terus sudah mulai kerja masih bergantung sama orang tua atau sudah mandiri? Ya memang masih bergantung sama orang tua karena waktu itu kan nggak dipungkirin kalau di BI itu kan banyak lah ya fasilitas gitu dan lain sebagainya. Jadi bisa dapat pinjaman ini itu dan lain sebagainya gitu. Jadi ya dapat duit sendiri, disupport sama orang tua juga gitu. Jadi dalam cerita yang sempat direkam waktu antum pertama diajak, antum sempat menyebutkan ada masalah utang riba. Seperti apa ceritanya? Jadi di tahun 2006, 2007, jadi masa tadi tuh, jadi belum beranjak dari cerita yang tadi masih sama. Kan 2005, 2006 itu kan saya SMA Ustaz. Jadi mundur dikit dari tahun 2007 ya. Nah 2006, 2007 itu saya tahunya pokoknya beli apa aja bisa. Tapi udah dapat edukasi bahwa kalau di bank waktu itu tempat mama bekerja dapat pinjaman. Kemudahan sekian masa tahun sekian itu dapat sekian, boleh ambil, boleh enggak, apa segala macamnya. Nah, udah mulai dapat lah, ngerti lah. Oh, beli mobil, nyicil, leasing, gitu. Cuma mungkin belum tahu riba apa segala macam. Belum gonta-ganti inilah, gaya hidup apa segala macam. Nah, tapi yang menjadi tanda tanya besar saat itu adalah ketika di tahun 2006-2007, mama tuh merasa atau sama papa juga kita udah nggak punya harta Ustadz. Satu persatu lenyap
kami 2 rumah jadi satu lepas. Itu udah mulai tanda tanya, ini kenapa ya? Mobil juga tinggal satu. Singkat ceritanya begitulah. Ada kalanya kita saat itu berangkat ke sekolah, pulang sekolah itu satu mobil. Antar adik dulu di SMP 13 Tirtayasa, baru antar saya ke SMA 82, baru papa ngantar mama ke BI, baru papa kerja di Sudirman. Menara Indofood saat itu. Begitu terus, berbulan-bulan. Nah, cuma yang jadi permasalahannya adalah waktu itu yang saya belum tahu, setiap pulang sekolahnya, habis jemput adik, jemput mama, baru jemput saya. Atau mungkin ya rutenya nggak jauh-jauh lah, atau jemput saya dulu baru jemput mama kalau memang ada tambahan kerja gitu ya. Kami nggak pulang Ustadz. Itu di Jalan Hang Jebat, dekat Hang Tua itu kita selalu melipir mobilnya. Dari sore, berempat, ada bapak saya, ada ibu saya, ada saya sama adik saya. Rutinitasnya itu terus. Berhenti di bawah pohon besar, di Jalan Hang Jebat itu di pertigaan itulah pokoknya. Nah itu selalu begitu rutinitasnya. Sampai maghrib dan malam. Antum nggak bertanya kenapa harus berhenti di Belum situ? tahu waktu itu. Karena SMA ya saya pikir ini nunggu temennya, nunggu siapanya gitu. Tapi yang saya hafalin adalah selalu ada telepon, kadang marah, kadang enggak gitu-gitu aja lah. Namanya juga mungkin SMA ya saya diam aja nungguin. Nanti begitu udah masuk maghrib atau mungkin jam-jam isya baru pulang. Dan itu memang dilakukan setiap hari. Mulailah bertanya, masuk ke bulan sekian gitu. Ini sebenarnya kita kenapa sih gitu. Nah ternyata hampir setiap hari kita didatengin debt collector Ustaz di rumah. Jadi perjuangan mama sama papa tuh luar biasanya begitu. Jadi ternyata di rumah kita nih disamperin orang-orang. Hampir setiap hari. Itu kenapa? Karena ada utang. Utang. Gaya hidupnya, mobil nyicil apa segala macam. Itu ditagih ini, ditagih itu. Setiap hari. Jadi kalau dilihat perjuangan orang tua saya saat itu, apa ya, luar biasa gitu Ustaz. Maksudnya sampai nggak pengen kita nih anaknya juga merasain gitu. Makanya kita stay di bawah pohon gitu, itu setiap hari Ustaz. Sampai kapan ini? Wah itu Ada solusi nggak waktu itu? nggak ada Ustaz, itu setiap hari benar-benar kita di bawah pohon gitu, ingat banget momen itu Ustaz. Jadi apa ya, marah-marah, dimaki-maki orang tua. Endingnya dari kejadian itu kan, masalahnya antum sudah tahu nih, ternyata orang tua ungkapin ini karena utang segala macam. Apa endingnya itu? Setelah selesai itu apa? Ada solusi yang muncul? Misalnya mungkin dibayar dengan rumah, dibayar dengan mobil, dibayar dengan... Itulah salah satunya kenapa memang saya ambil untuk berkarir itu untuk bantu lunasin utang orang tua. Ya habis, udah kita nggak punya mobil, apa segala macam gitu. Dan makan nasi tanpa lauk, kayak gitu-gitu. Akhirnya utang terbayar? Seingat saya, nih jujur aja ada terakhir, ini buat ambil pelajaran ya, yang saya juga baru tahu, di awal tahun 2025 ternyata ibu saya masih nyisa satu hutang 7,5 juta. Dan langsung saya bayar cash ya, maksudnya untuk kondisi sekarang kan memang sudah stabil ya, atas izin Allah gitu ya. Itu sisanya dan parahnya luar biasa, kita sambil gali lubang tutup lubang apa segala macam. Akhirnya terbayarkan gitu ya, dan pelan-pelan ya saya tutupin apa ya, kayak begitu. Di fase mulai dari kecil SD, SMP, SMA tadi, terlepas daripada kejadian utang riba orang tua, ini kedekatan dengan agama sudah ada? Ya memang saya di SMP, tadi kan agak keskip ya Ustadz ya, Afwan, di SMA gitu. Saya dari SD, SMP di Al-Azhar Ustadz. Lalu itu juga memang orang tua udah ngedeketin ke agama. Karena memang salah satu stimulusnya adalah masukin anaknya di sekolah Islam, agama. Sekolah agama gitu. Jadi nggak jauh-jauh amat gitu. Kita tahu lah, meskipun waktu itu kan kita belum ngecek ya. Setelah saya belajar sama Ustadz kan, perkara di dunia itu pada dasarnya boleh, sampai ada dalil yang melarang gitu kan. Kalau untuk perkara agama gitu kan pada dasarnya terlarang gitu, sampai ada dalil yang membenarkan. Itu belum tahu, jadi ya udah gitu-gitu aja sih Ustadz. Oke, sekarang terlepas dari masalah orang tua. Iya. Di antum sendiri mulai menggelutin kembali kan tadi ke band dan segala macam, di radio. Ini kan semua masih umum ya, apalagi masih ada yang pelanggaran-pelanggaran agama terjadi. Antum kapan mulai memahami, oh kalau ini nggak boleh dalam agama ini?
Apa pemicunya sehingga tahu, oh ini nggak boleh. Sekarang sudah nggak ngeband kan? Enggak, udah nggak. Oke. Pasti ada sebabnya dong, antum tinggalkan. Iya, iya, Oke. iya. Sama dengan antum mungkin dulu di radio, mungkin melayani musik, atau mungkin apalah gitu. Ini yang membuat antum mulai tahu, oh ini nggak boleh nih. Apalagi sampai meninggalkan itu gimana ceritanya? Kapan? Di tahun 2017, itu kan hidupnya kan nggak jauh-jauh ya dari musik. Karena radio juga, penyiar juga, musik juga kan muterinnya. Nah di tahun itu punya uang, tapi habis nggak karu-karuan Ustadz. Jadi buat gaya hidup, buat ini apa segala macamnya gitu. Yang lebih klimaksnya sebenarnya waktu itu pas nikah ya, 2016 kan nikah. Itu saya kaget ketika ada sebuah pengurusan apa segala macam buat rekening koran lah apa segala macam gitu ya. Karena kebutuhan masih sambil bantu lunasin utang orang tua. Di situ diskusi kan, titip ke istri bilang, lah ini kamu punya duit segini kemana? Karena kan setahun berjalannya kami menikah, itu ngelihat bahwa angkanya kan fantastis, terus tiba-tiba iya juga ya, duitnya kemana? Duit habis nggak karu-karuan lah Ustadz. Nah itu belum menemukan definisi, oh ini berkah apa tidak, itu belum. Tapi dirasa bahwa, nah ini jangan-jangan ada sesuatu bahwa, kayaknya pokoknya kehabisan semua. Sampai bayangin Ustadz, 2017 mama kan pensiun dari bank. Nah 2016-2017 punya uang banyak, tapi hampir setiap bulan masih ngutang pinjam sama mama. Nah itu aneh menurut saya. Berarti ada dua hal di situ ya. Kalau kita simpulkan dulu di dua poin ini tentang masalah bahayanya utang riba itu. Umumnya sih ya, terlepas daripada ayah dan ibu beliau tadi mungkin terlilit utang. Umumnya yang saya temukan di jemaah-jemaah pengajian, di keluarga, kapan sudah membuka pinjol kalau kita sekarang ataupun pinjaman di instansi ribawi, hampir sama kasusnya. Akhirnya nggak bisa bayar karena bunganya menumpuk terus. Lembaga-lembaga atau individu ini nggak mau tahu apa kita punya uang atau tidak gitu ya. Sehingga akhirnya kita cuma sibuk nutupin bunganya aja terus. Sehingga tidak pernah selesai. Dan memang harapan mereka begitu. Harapan para yang pemilik piutang yang ribawi ini, targetnya supaya jangan antum bayar lunas. Makanya makin boleh diperpanjang, boleh ditambah modal. Bahkan kalau kita lancar pembayarannya, mereka selalu tawarkan lagi. Ambil lagi limit lebih besar. Karena dianggap kita berprestasi dalam berhutang gitu ya. Nah seperti itu. Dan ini bahayanya riba. Makanya Allah SWT mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan buat kalian, artinya ayo terjun di situ, jual beli, dagang. Ya. Dan Allah mengharamkan riba, utang piutang yang berbunga tadi itu. Karena ujungnya seperti ini. Saya pernah bertemu dengan satu orang jenderal, rahimahullah sudah meninggal, suami istri. Lama saya isi pengajian di rumah beliau gitu. Awalnya bagus-bagus saja lancar. Tiba-tiba pas saya mau isi pengajian di rumah beliau, beliau mengatakan, Ustadz saya akan masuk ke bisnis besar. Dengan ekspor impor ikan dan segala macam lah. Modalnya sekian puluh miliar. Karena dia ajak ngobrol saya sambil kami makan siang di rumah sebelum kajian. Terus saya bilang, dari mana modalnya Pak? Oh saya pinjam dari bank riba gitu. The bank konven dia bilang. Terus saya langsung nyelot, saya mengatakan, Bapak sudah pertimbangkan baik-baik. Artinya riba ini sesuatu yang sangat berat. Satu-satunya dosa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tantang dengan peperangan hanya riba. Terus saya sebutkanlah banyak dalil tentang satu dirham riba daripada 36, lebih berat daripada 36 kali berzina. Levelnya 73 yang paling ringan seperti berzina dengan ibu sendiri. Tapi beliau mengatakan ini interestnya bunganya kecil. Dan saya yakin saya bisa bayar. Berbagai macam argumentasi sudah saya sampaikan, beliau tidak mau terima. Saya ya tetap beliau merasa oke lah saya masih bisa jalani. Sebelum saya beri saya mengatakan Pak saya ingatkan. Ending daripada transaksi riba seperti ini itu pastinya ya itu akan ada hukuman. Ada sesuatu pasti yang membuat antum tidak nyaman. Sudah kami berpisah, subhanallah tidak berjalan 1,5 tahun dari yang saya sampaikan. Akhirnya ditipu oleh orang, bangkrut usaha, terlilit utang, harus bayar, plus bunga-bunganya. Sehingga rumah yang dipakai kajian pun harus dijual, banyak aset-aset yang dijual. Dari tadinya orang yang sangat terpandang dan punya banyak harta, akhirnya jadi habis semuanya. Nah, mirip seperti ini. Dan hampir semuanya sama. Kenapa teman-teman kita tidak kembali kepada kapasitas kita saja? Kapasitas kita ini mulut, 1 sendok nasi atau 2 sendok nasi. 3 sendok udah penuh mulut kita, itu kapasitas. Perut kita ini 1 piring nasi, 2 piring nasi sudah kenyang. Badan kita 1-2 lembar baju. Antum pakai 5 baju lembar mandi keringat kalau di Indonesia.
Sepatu satu pasang. Antum punya 2 pasang, harus buka dulu pasang pertama, baru antum pasang lagi yang kedua, kan gitu. Semuanya punya kapasitas. Kenapa nggak sebatas itu saja, sehingga kita fokus pada halal? Kalau Allah bukain pintu rezeki ya silahkan. Tapi kalau tidak, untuk apa paksakan diri utang riba dan segala macam. Apalagi bukan kebutuhan. Ya. Jadi ini saya mau titik beratkan tadi, endingnya itu hampir sama gitu ya. Sama yang kedua tadi yang beliau sampaikan, sudah bekerja nih, ada income. Tadi bahkan income-nya fantastis gitu kan. Tapi tidak kelihatan, kenapa? Sumbernya haram. Begitu kalau sumber haram, sebanyak apapun tidak ada keberkahannya. Berapa banyak orang ikhwah dan akhwat sekalian, saya depan mata saya, bekerja gaji cuma 2 juta, di bawah UMR. Dia hidup sama istrinya, anaknya 2, ada mertuanya numpang di rumahnya, kadang-kadang iparnya datang, cukup. Bisa hidupin gitu. Saya duduk, cukup akhi. Alhamdulillah cukup Ustaz. Kadang-kadang memang kurang, tapi umum cukup. Ada orang, income-nya 100 juta per bulan, sampai bahkan banyak sekali lebih daripada itu, tapi nggak pernah cukup. Ustaz saya nggak tahu uang saya kemana. Mirip jawaban tadi. Hampir sama subhanallah kasusnya ya. Orang yang masuk ke satu halaqah Quran, dia mau hafal, pasti sama ceritanya itu. Oh iya, saya hafal surah ini tapi saya lupa. Cuma sekarang saya mau roja lagi. Sama-sama, ujungnya sama. Ujungnya nanti hafal Quran. Dengan suka dukanya ya. Nah ini sama dengan perbuatan dosa itu sama. Jadi tidak akan punya berubah itu. Hanya harus ambil pelajaran. Kalau sudah ada seperti ini jangan diulangi. Kan gitu. Oke, terus selanjutnya nih. Mulai masuk ke masalah, gimana nih antum bisa kenal agama lebih dekat gitu kan. Tadi walaupun antum backgroundnya di Al-Azhar, tapi dari cerita dari antum sampaikan itu tetap ada di band, kemudian tahu ada ini pekerjaan antum masih belum tahu itu haram misalnya. Ini kan berarti memang dia sebagai status sekolah kan. Iya. Bukan pembentukan karakter. Iya. Ya karena memang kadang-kadang dalam pendidikan teman-teman kita akan temukan ada guru, biasanya ada 2 jenis guru ya. Ada guru pendidik ya. Ada guru yang hanya sekedar status. Kalau pendidik itu dia nggak mau muridnya keluar dari kelas kecuali paham materi. Tidak penting bagi dia gajinya. Nah itu beda. Dia mau jadikan kita sebagai aset amal jariah. Atau pengajar dia datangnya bicara, mahasiswinya ngerti atau tidak terserah. Gitu. Nah seperti itulah ya. Nah ini penting. Makanya kalau ada status sekolah Islam pun, bukan bicara masalah Al-Azharnya ya, saya bicara secara umum. Sekolah manapun, kalau kapan mereka tidak menyortir guru-guru sebagai memang pendidik, dia mau mencetak siswa-siswinya sebagai orang-orang yang berprestasi dan akhirnya dia dapat pahala, maka pasti akan ujungnya tidak ada bekasnya. Mau itu pesantren, mau Islamic boarding school, tidak ada efeknya. Ya kan gitu, seperti itulah. Baik, sekarang gimana nih transisinya, antum sudah mulai ke agama kapan, apa pemicunya? Ya, makasih Ustadz. Waktu itu alhamdulillah bersyukurnya Allah kasih fitrah yang luar biasa Ustadz. Jadi ketika kita habis, nggak punya rumah, nggak punya mobil, dalam artian di sini jadi ngontrak pindah-pindah, nggak sanggup bayar, diusir, pindah lagi ke sini, pindah lagi ke situ dan seterusnya gitu ya. Itu fase menahun lah. Nah sampai merasa bahwa kayak kok ini uang habis, nggak jadi apa-apa, nggak punya rumah, nggak punya mobil. Itu udah merasakan di titik yang kayak begitu selama bertahun-tahun. Nah di situ fitrahnya adalah berarti ada sesuatu atau turning point ya. Nah mulailah tanya-tanya orang apa segala macamnya, ketemulah satu narasi yaitu, bro, jangan-jangan harta yang lu milikin lu dan keluarga ini nggak berkah. Sesimpel itu aja dulu Ustadz. Teman yang ngomong. Teman. Okay. Baru berpikir, oh ya, keberkahan maksudnya gimana? Harta berkah apa segala macam, jangan-jangan memang begini kayak menguap gitu Ustadz. Nah di satu momen bahwa oh coba deh tanya sini, tanya sana dan lain sebagainya. Nah itulah memang di tahun 2017, jujur nggak maksud karena memang depan saya ada Ustadz Khalid Bersalama gitu ya, hayakallah Ustadz, yaitu ketemu satu postingan mengenai harta yang berkah di YouTube. Ya jujur dari postingan Ustadz Khalid. Nah akhirnya saya coba nonton, waktu itu kan fenomenal di tahun itu kan kita belajar dari banyak informasi edukatif itu kan dari YouTube ya. Iya betul. Nah akhirnya saya cek harta berkah itu gimana, udah mulai masuk tapi belum tahu riba banget ya. Oh ternyata begini, itu bisa mempengaruhi. Saya juga nemu video beliau terkait jangan-jangan mungkin Allah nggak cepat atau nggak kontan menjawab doa-doa kita itu karena memang dosa-dosa kita. Menarik ini. Nah singkat cerita ya saya cari tahu waktu itu zaman sosial media, oh ternyata beliau atau Ustadz Khalid, antum Ustadz itu aktif setiap hari Rabu
kitab Dosa-Dosa Besar atau Al-Kabair di tahun 2017. Nah itu rutin lah saya duduk. Nah ini menjadi saksi juga nih, mungkin ada kawan-kawan yang pernah membersamai saya gitu ya. Di saf paling depan, ada bareng sama Mas Ondri juga, dan lain sebagainya gitu kan. Rutin datang dari jam 5, karena memang full banget kan waktu itu kan. Itu sampai akhirnya memberanikan juga cabut atau resign dari radio di tahun 2017. Setelah ikut kajian dan tahu dalil tentang haramnya musik. Jadi pemicu hadir di kajian karena dengar ceramah dulu, ada potongan yang tidak ceramah, potongan tidak sengaja didengar. Iya. Sebentar, sebelum jauh, saya nggak janjian ya. Iya. Saya nggak tahu loh ini kalau dia dengar. Pernah beliau panggil saya ke podcastnya, tapi tidak pernah ada pembicaraan kalau awal hijrahnya itu dengar ceramah saya. Jangan antum pikir, oh ini Ustadz Khalid undang yang dengar ceramah. Enggak. Ini di rumah Allah, alhamdulillah kita tidak ada tujuan itu ya. Mayoritas yang kita undang di sini kemudian menyebutkan, oh saya pernah dengar ceramah Ustadz, bukan karena saya suruh, ya. Kami ketemu tadi azan maghrib. Iya betul. Saya cuma menyampaikan garis besarnya seperti apa isi inspirasi hijrah itu, ya. Tapi di sini kita bisa ambil pelajaran juga teman-teman dari apa yang beliau sampaikan. Butuh kepekaan ya. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ujian kepada kita kayak tadi, uang itu kok kemana saja nggak tahu. Terus tiba-tiba ada temannya bilang, coba cek dulu keberkahan. Lalu kemudian mulai, oh iya ya, nah itu penting itu ya. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada kita sebuah pesan dari kekeliruan kita melalui lisan orang lain. Kadang-kadang bahkan dari anak kecil, kan gitu. Pernah seorang ulama besar, dia kebetulan lewat di depannya seorang anak kecil yang pakai sendal dan licin waktu itu lagi musim hujan. Kakinya hampir kepleset anak kecil itu. Lalu orang alim ini mengatakan, hati-hati anak, jangan sampai kamu jatuh nanti kebentur. Anak kecil itu mengucapkan kata-kata di luar prediksi si alim ini. Dia mengatakan, wahai imam itu kalau kita kiai ustadz, kalau saya yang tergelincir dan kebentur, itu hanya kepala saya yang sakit. Tapi kalau Anda tergelincir dari ilmu Anda ucapin tapi kalau tidak praktek, itu akan berbahaya, balasannya neraka. Orang alim ini tiba-tiba kaget dengan jawaban anak kecil tadi. Dan dia karena sudah tahu teorinya, tidak perlu melihat siapa yang mengucapkan, tapi informasi apa yang sampai. Mirip dengan kalau azan ya, kita nggak usah lihat siapa yang mau azan kan. Kita tinggal dengar, oh hayya 'alas shalah, panggilannya Allah nih. Udah tinggal jawab, gak perlu kita tahu ini muadzinnya saya kenal atau tidak. Kan gak penting, kan gitu. Nah kepekaan ini penting sekali. Kadang-kadang dari sikap orang lain depan kita, kadang-kadang dari ucapan itu bisa kita ambil pelajaran. Tadi yang beliau lakukan sudah tepat itu. Jadi kalau sudah ada satu orang yang ingatkan, coba muhasabah ini, coba introspeksi diri di sini, maka kita ambil tuh poin penting. Ya. Kemudian tadi misalnya coba cari ceramah, karena memang yang membawa orang secepat kilat kalau saya bahasakan itu berubah total dari keterpurukan jauh dari agama dan banyak hal yang tidak ditemukan solusinya. Itu bisa berubah total, drastis itu tidak ada seperti agama. Agama itu satu kali kita dengarin ceramah bisa membuat kita yang tadinya jahat 20-30 tahun berhenti seketika. Itu dengan dengar satu kali ceramah. Itu dahsyatnya ilmu agama itu dan wahyu bicara dengan hati manusia. Berapa banyak orang yang sudah 30-40 tahun buat dosa, tobat dengan satu kali dengar ceramah. Atau satu kisah, atau sepotong ayat, atau sebuah hadis gitu ya. Kalau kita tahu dan kita yakini seperti ini, bagaimana kalau kita setiap hari mencas dengan keimanan itu, kan penting. Ya. Dan juga saya tidak tahu kalau beliau memang sering hadir dulu di Al-Kabair ya, karena memang seperti ini Masya Allah orang ramai yang datang. Tapi bagi saya adalah, Alhamdulillah Allah masih menggerakkan saya, dimudahkan dan juga teman-teman untuk sama-sama hadir dalam majelis ilmu. Majelis kita atau majelis siapapun di antara asatidzah kita yang menyampaikan ilmu dan memang mereka punya referensi yang baik. Seperti kami coba gunakan buku-buku referensi jelas. Jadi kalau ada yang mau bertanya itu referensi di buku ini misalnya. Contoh itu sangat baik. Itu saja kadang-kadang sudah pakai referensi mungkin namanya manusiawi. Ada yang keliru, ada yang ini, ada yang itu. Perlu kita perbaiki sampai kami di kantor punya tim untuk kuisi. Coba direvisi lagi nih, ada yang salah nggak? Ini mungkin Abu Daud, ini Tirmidzi dan seperti itulah. Baik, setelah antum ikut pengajian nih, ada yang antum merasakan enggak perubahan? Tadi kan antum merasa ada gangguan nih masalah income. Setelah hadir pengajian, mungkin ada satu pendongkrak yang sudah mulai tadi meninggalkan itu ya, band atau apa. Ada perubahan enggak terjadi di masalah income tadi? Ini menarik ya Ustadz, tentunya pasti ada perubahan ya. Setelah memang ada fase yang kalau untuk ke step yang berikutnya itu berasa. Tapi
Nah ini mungkin ini nasihat buat saya pribadi juga mungkin buat kawan-kawan terkait luruskan niat. Nah ini waktu itu nih buat ambil ibroh atau pelajarannya aja buat teman-teman atau buat saya, yaitu niat saya tuh Ustadz belum clear saat pengen tahu nih mencari agama dan lain sebagainya, dalil apa segala macamnya. Jadi roller coaster yang terjadi di Kalikunya, disclaimer bukan maksud untuk membandingkan dengan ke beliau gitu ya, tapi artinya saat itu merasa bahwa niatnya salah Ustadz. Setelah mungkin belum lama-lama saya duduk di sini, niatnya nih kayak pokoknya saya pengen bener-bener total, pokoknya kejar, pokoknya luar biasa lah berubah apa segala macam ya. Mungkin kedengarannya nggak salah gitu ya. Tapi niat ini cuma pengen kayak pokoknya gue akan buktikan nih, pokoknya gue akan kejar lagi di cuannya nih, pokoknya begini-begini apa segala macam biar lebih mantap lagi nih. Nah, makanya fase itu sebetulnya saya sempat masuklah ke sebuah satu pemahaman yang bisa dibilang cukup bermasalah gitu yang ada di negeri ini gitu Ustaz. Nah jadi begitu saya habis ngaji dari sini, mungkin niat saya salah, pengen lebih, ini kayaknya biar lebih ngegas lagi nih. Nah itu serampangan, makanya kan Ustaz pernah mengajarkan juga bagaimana cara memilih guru apa segala macam. Nah fase itu saya sempat masuk ke kepapar satu pemahaman yang bisa dibilang ekstrim lah di Indonesia karena memang niatnya yang salah. Tapi bukan dari masjid sini kan? Bukan Ustaz. Jangan dibilang saya yang ngajarin. Makanya tadi saya disclaimer dulu. Saya disclaimer dulu bukan. Ustaz. Supaya jelas dulu kan antum bilang setelah duduk al-kabair tiba-tiba kena aliran sesatnya. Niatnya salah Ustaz. Okay. Makanya tadi Ana udah. Artinya dari masjid kena semangat agama. Iya. Keluar di luar sana. Nah itu perlu dijelasin tuh. Iya. Keluar dari majelis ini. Di luar sana kenal ya. Di luar sana saya cobain ke semua masjid-masjid kayaknya nih. Ini mana nih kalau istilah sekarang? Oh carinya yang lebih ekstrim. Iya. Yang lebih semangat lagi. Biar cepet dapat duitnya. Nah niatnya udah salah kan Ustaz? Bukan karena Allah kan? Apa kelompok itu sampein dulu? Jadi di tahun 2017 akhir sampai 2018 biar menemukan mantapnya pengajian saat itu, jangan dicontoh ya, tapi saat itu saya masuk di pemahaman waktu itu kami menyebutnya Daulatul Islamiyah Baqiyah, ISIS. Itu luar biasa Ustadz. Yang mungkin saya sebut namanya untuk maslahat ya, karena memang jujur sekarang juga saya ada berkecimpung dengan bantu program pemerintah gitu kan. Artinya kita harus basmi terorisme gitu ya. Waktu itu saya ngaji dengan Aman Abdurrahman Ustadz. Nah kalau mungkin teman-teman tahu waktu itu yang katanya disinyalir juga kepalanya yang pelakunya, otaknya bom Sarinah. Artinya pada saat itu masuk bergabung di sisi itu karena pas masuk di pengajian merasa ingin dekat dengan agama tapi mau yang ekspres, lebih ekstrim. Lebih cepat, lebih ekspres karena biar langsung kalau istilah sekarang kan kalau udah para lebih semangat, kan, ayo kita mati syahid gitu ya. Iya betul. Hah? Jalan pintas gitu. Iya lagi. Itu alami tuh. Enggak waktu itu kan ya, begini kita bicara waktu itu, tenang aja. Iya. Antum sekarang buku kan waktu itu kan utang kan banyak Ustadz. Pengen cepet dapat cuan. Niatnya salah, makanya kan anak disclaimer niatnya salah. Jadi pengen cepet dapat duit. Udahlah stres, dorongan sana sini. Tapi sebentar, antum kan sudah berbaur di situ. Pemikirannya beda kan sama di sini? Enggak, udah beda. Alhamdulillah. Beda. Nah, jangan sampai kita dituduh ISIS juga nih. Iya, enggak. Nah, waktu itu kan memang ya kalau bisa cepet mati syahid nih, karena kan beban Ustadz. Jadi boleh bom diri. Ya pengantin kan kita sebut dulu. Antum enggak pernah coba itu belum? Enggak pernah. Mau saya disuruh. Itu ada ceritanya Ustadz. Ada ceritanya. Nih buat biar teman-teman tahu gambarannya bahwa sesatnya kelompok itu Ustadz. Nah ini kita buka di sini ya. Saya akan bongkar di sini. Udah berani saya. Tahu backingan saya siapa? Bapak Presiden Prabowo. Aman. Dan juga menteri-menteri yang terkait dalam hal ini. Karena beliau sekarang masuk di pemerintahan, nanti kita singgung itu. Oke. Muka-muka kayak gini mau bilang podcast rezim kan masih kan? Gini Ustadz, saya berani lah. Jadi gini, di tahun itu kan memang semangatnya, mungkin niatnya juga salah apa segala macamnya, taunya pengen cepat, kalau bisa mati syahid karena beban sana sini, generasi sandwich, udah biayain mau istri lahiran. Orang tua juga, orang tuanya mungkin gak salah tapi memang keadaannya kan kayak mungkin mau nambah istri juga gitu ya. Tayangan ini live ya.
Oke. Karena ngikutin jejak Ustadz. Jadi gini. Jadi saat itu memang semangatnya luar biasa sehingga menemukan satu pemikiran bahwa doktrinisasi yang saya dapat, iya juga ya. Rasulullah SAW berjuang menegakkan bendera yang bukan warnanya merah putih. Tulisannya adalah kalimat tauhid. Kok nyampe di sini detik ini kok benderanya merah putih? Berarti Rasul salah dong. Tolong jangan dipotong bagian itu ya. Artinya, iya juga ya. Masuklah pelan-pelan. Oh, doktrinnya di situ. Doktrinnya lewat Instagram waktu itu, mohon maaf kalau ada kesamaan nama akun, tapi kalau misalnya ini masih ada kan minimal kita aware ya. Waktu itu ada satu akun namanya Lampung Bertauhid. Saat itu, kalau ada kesamaan nama dipastikan ini nggak ada maksud ke sana ya. Lampung Bertauhid saat itu waktu itu memosting cerita atau mungkin gambar tentang Raja Salman yang katanya ini negara Saudi sudah berubah, negara Saudi udah begini apa segala macamnya. Semangatnya saya komen, jangan so tahu. Ini maksudnya apa? Jadi netizen lah saya saat itu. Nah terus tiba-tiba orang itu bilang kalau mau tahu fakta-fakta lebih dalam mengenai negara Saudi yang sudah berubah, negara Saudi sudah nggak jelas apa segala macam, ayo kita ngobrol di DM. Orangnya memperkenalkan diri namanya Muhammad saat itu. Nah waktu itu kita ngobrol di DM apa segala macam, panjang lebar, kita debat sana debat sini. Akhirnya kalau mau tahu lebih detail, ada video yang lebih panjang, coba minta akun Telegramnya. Pelan-pelan dia masukin ke akun-akun saya lah saat itu. Masuklah kita Telegram, liatin video-video panjang tuh. Tentang Saudi udah berubah, Saudi udah jadi negara kafir saat itu. Orang itu bilangnya begitu. Make sense juga nih. Sampai akhirnya masuk satu momen yang memang dia mengeluarkan dalil. Mengenai, bro, negara ini dibuat dengan apa ya? Maksudnya gimana? Ya undang-undangnya hukumnya. Oh ya dengan undang-undang UUD 45. Oh berarti kalau gitu Nabi Muhammad SAW salah dong. Karena beliau menegakkan negaranya negara berdasarkan hukum Allah. Yang buat siapa ini? Oh ya mungkin founding father kita. Atau mungkin Bung Karno saat itu, lanjut Pak Harto dan seterusnya gitu ya. Oh berarti kalau gitu manusia lebih unggul dong dibanding Allah. Karena buatannya UUD 45. Hukum yang berjalan di negeri ini adalah bukan negara Islam, bukan negara khilafah. Ngeri itu Ustaz. Oh iya juga ya, oh udah makin masuk tuh. Dia lewat situ. Akhirnya dipancing lagi sama dia. Oh berarti kalau gitu barang siapa yang berhukum dengan hukum buatan manusia, kira-kira gimana? Kafir. Oh, dahsyat itu. Mulai masuk apa segala macamnya. Baru dikenalkan istilah togut. Dikenalkan dengan monyet-monyet berseragam coklat. Wah masuk tuh pelan-pelan. Satu persatu. Ternyata kalau dipikir, iya juga ya. Nah disitulah akhirnya memantapkan diri saat itu bahwa oh ini loh tentang pengajian yang benar. Kenapa? Karena memang ngaji ini udah bener-bener nggak bahas kalau di istilah kita kan fikih furu gitu loh. Akhirnya waktu itu sudah tinggalkan Blok M dong, pindah ke pengajian sana. Tanpa mengeras hormat, iya Ustaz. Nah itu bagus, menguatkan. Sebab dipastikan di sini bukan. Oh iya benar. Karena kan isi kajiannya kalau jangan sampai saya pernah dikafirin juga nih. Oh iya pasti Ustaz. Saat itu. Ya saat itu. Saat itu. Ya. Jangankan Ustadz, naudzubillah nih, orang tua saya, mama saya, papa saya, istri saya, adik saya kafirin Ustaz. Bahkan waktu itu orang nomor 1 di Indonesia, Bapak Jokowi, semoga Allah jaga beliau, itu saya kafirin juga. Kan jelas negaranya kan negara kafir, waktu itu saya bilangnya begitu. Subhanallah ya. Nah ini makanya contoh nih ya. Oke sekarang sebenarnya bukan kita tidak mau lebih dalam apa yang terjadi pada saat itu. Kita mau endingnya nih. Antum berjalan nih, kira-kira berapa tahun di kelompok itu kemudian antum baru tahu nih, oh ternyata ada yang salah. Apa sebabnya kira-kira? Jadi waktu itu kurang lebih 1 tahun lah berjalan kan ke 2018an itu. Nah 1 tahun itu udah semangat mau bom diri apa segala macam. Iya, karena waktu itu anak saya lahir. Jangan sampai mau coba-coba dulu di Tamrin atau. Enggak. Di tahun 2017, di tahun 2017 itu memang pengen berangkat waktu itu Ustadz. Karena anak saya lahir, anak saya yang pertama. Gitu kan, King Zubair Abdillah ini lahir. Habis itu saya melihat bahwa anak saya masih merah. Dan udah niat ingin berangkat ke Damaskus, ke Suriah. Karena benteng terakhirnya umat muslim di sana katanya kan. Oh, cepat banget. Oh, ngebut. Masih lama itu. Waktu itu Ustaz. Ya bukan. Hidup live sekarang aja. Iya. Itu next itu. Iya. Allah alam kita masih hidup atau tidak. Ada lagi Ustaz, pasukan panji-panji hitam atau pasukan itu berangkat dari timur. Sudah muncul gitu ya. Oh,
Abu Bakar al-Baghdadi waktu itu Syekh Abu Bakar al-Baghdadi nunjuk ke arah Irak. Begitu-begitu Ustaz. Gak dibilang kalau ada itu tempat tanduknya setan. Kayak begitu-begitu Ustaz. Karena kan Oke. waktu itu kan ngajinya kan kalau di luar kan Abu Bakar al-Baghdadi, kalau di dalam kan Aman Abdurrahman. Oke, terus gimana nih? Antum tinggalin Nah, gimana Waktu ceritanya? itu ngelihat ada satu postingan cuplikan yang bernama Ustadz Abdurrahman Ayub rahimahullah, semoga Allah Oh iya, merahmati saya beliau. kenal beliau. Iya. Itu berbicara di media-media televisi terkait ada satu kelompok ya waktu itu JI ya. Ya karena beliau sempat gabung di sana Jamiah Islamiyah gitu ya. Menjadi panglima dan seterusnya gitu kan. Nah, ini menarik nih. Ada satu video, ya pasti tentunya atas izin Allah gitu ya kan, masuk lewat beranda, dikirimkan satu video itu cuplikannya. Kita tonton lah Ustaz. Nah ternyata ceritanya malah ngebongkar siapa itu nama-nama yang pernah saya ngaji di dalamnya. Karena waktu itu ngajinya lewat Telegram Ustaz, karena kan ngumpet-ngumpet. Ini agak kelewat ya, ini mungkin saya agak mundur dikit. Waktu itu kami bisa ngaji di dalam Telegram, itu disumpah 2 hal agar bisa masuk dalam situ. Lewat si agen yang bernama Muhammad ini Ustaz, si oknum ini. Itu yang pertama bersumpah bukan antek-antek pemerintah suruhan Jokowi saat itu. Dan yang kedua adalah bersumpah akan berbaiat pada Abu Bakar al-Baghdadi. Itu 2 itu saya kirimin voice note. Jadi memastikan kalau nerima voice note saya itu yang dulu ya. Karena kan ngirimnya lewat voice note Ustaz. Itu dulu ya. Mm-mm. Ini sudah taubatan nasuha ini. Ya Masya Allah, amin ya Rob. Oke. Nah kayak gitu, jadi itu ya akhirnya bisa ngaji di dalam. Oke, gitu. sekarang kan antum dengar nih Nah. sama Ustadz Abdurrahman. Terus Nah ternyata nggak berhenti di situ, saya kirim potongannya ke orang ini. Ternyata yang mengejutkannya adalah Muhammad ini bilang bahwa ya akhi dia sudah murtad. Sayang banget padahal udah di jalan yang benar tadinya. Dimurtadin. Nah panjang lah. Akhirnya saya menemukan, saya kumpul-kumpulin video-video termasuk bukan karena lagi-lagi Ustadz ya. Terus masuk cuplikan video Ustadz yang membahas mengenai ISIS kalau tidak salah waktu itu Ustadz. Ustadz pernah ada potongannya kalau nggak salah di Blok M juga. Itu mengenai propaganda dan seterusnya. Nah itu anak kirimin ke Muhammad ini. Ustadz Abdurrahman Ayub anak kirimin, Ustadz Halid Basalam anak kirimin, dan juga Ustadz yang terkait yang membahas mengenai fenomenal ISIS ini gitu ya. Semuanya dimurtadin. Jadi nggak cuma saya doang yang mengkarafkan beliau saat itu. Semuanya. saya udah maafin kok. Mas, Allah yabarifik, Allah yabarifik. Ya artinya begitu. Nah, lalu pas saya Jadi kumpulin, poin ini yang membuat antum menyadari kalau ISIS itu tidak benar, sampai pemerintah pun memang akhirnya memerangi gitu ya, kan. Itu karena adanya cuplikan Ustadz Abdurrahman rahimahullah gitu ya. ya, Terus kemudian antum pada saat dengar ceramah itu sudah mulai tersentuh. udah mulai tersentuh. Mulai bimbang atau memang meninggalkan? Iya, bimbang dan sedikit lagi meninggalkan karena saya kumpulin ada beberapa ustadz-ustadz, ada beberapa pemerintah juga berbicara, BNPT juga berbicara. Itu terkait simpel adalah gimana ceritanya negara-negara kafir kalau ternyata rukun Islam berjalan jelas pasti di negeri ini. Dari mulai syahadat, KTP kita nggak dibatasi kok, ada tulisan Islam di situ boleh. Kalau memang negara-negara kafir mungkin agamanya Islam udah nggak bisa ditulis di situ. Ya. Dan rukun Islam yang lainnya, sholat misalnya, gitu kan, azan berkumandang kok di masjid-masjid, kita nggak perlu ribet-ribet ngukur matahari ini udah masuk belum ya, waktu Ramadan, Ramadan puasa juga ada haji, di keker kok hilalnya, kita nggak repot-repot juga gitu kan, ngecek gitu kan, wah ini pakai teropong beli gitu kan di marketplace, oh udah hilal belum ya gitu, nggak capek gitu Ustaz. Umroh haji juga diurusin, kita ada travel yang luar biasa gitu kan, ada satu travel yang Masya Allah tabarakallah namanya Uhud. Karena saya takut kalau ngomong kasih umroh juga kayaknya bukan kapasitasnya. bukan saya yang suruh ya. Oke, kita break dulu untuk sholat sebentar. Kita break sholat, kita kembali sama ISIS-nya dia. Oke. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita sama hadirin, insyaallah kita akan mendengarkan saudari kita mau syahadat, ada yang mau masuk Islam insyaallah di musola atau tempat sholatnya akhwat. Silakan mic-nya dikasih kepada ukhti yang mau masuk Islam. Bismillah, siap. Sudah siap? Bisa disebutin namanya? Siapa namanya? Ya? Ya Ustadz, perkenalkan nama saya Nimadi Sekar Putri Kartika. Ya.
Dari agama apa sebelumnya? Dari Hindu, Ustadz. Dari Hindu. Iya. Bisa diceritakan kenapa mau masuk Islam? Sebenarnya saya dari kecil juga lingkungannya sekolah juga di daerah yang lebih banyak Islam, Ustadz. Jadi udah lumayan familiar dengan Islam. Kemudian ada satu titik pada saat itu orang tua teman saya haji dan saya menitipkan suatu doa yang Masya Allah dikabulkan dalam waktu yang dekat. Kemudian di akhir tahun kemarin itu lumayan banyak tekanan dari pekerjaan dan itu membuat saya sedikit kehilangan arah. Kemudian ada di dalam diri saya itu dorongan untuk mencoba melakukan sholat. Cuma saya nggak tahu Ustadz itu benar apa enggak saya lakukan itu. Saya mencoba untuk sholat dan di situ saya berdoa apabila ini memang jalan saya, minta tolong untuk dipermudah. Dan dalam seminggu saya sudah bisa melakukan sholat itu Ustadz. Asalnya dari Bali? Asal dari Lampung Ustadz. Oh dari Lampung. Iya. Baik, berarti kita sudah dengar nama dan tahu juga apa pemicunya. Berarti masuk Islam ini bukan karena paksaan ya? Bukan Ustadz. Karena Atas tadinya kemauan ada saya lingkungan mayoritas muslim dan pernah titipin doa kepada seorang orang tua sahabat yang mau haji dan ternyata dirasakan ada efek dari doa itu ya? Betul Ustadz. Kemudian juga tadi ada menghadapi masalah-masalah yang sangat berat di pekerjaan. Kemudian walaupun belum masuk Islam tapi sempat mengerjakan sholat dan berdoa tapi ternyata ada efek dari doa itu, begitu ya? Betul Ustadz, membawa saya untuk menjadi orang yang lebih tenang dan damai Ustadz. Berarti sudah sempat belajar sholat sebelumnya? Sudah Ustadz. Oke. Baik, ada pemicu lain mungkin dibaca buku atau selain permasalahan tadi? Ada beberapa dari Instagram sih Ustadz ngelihat postingan teman-teman yang umroh dan ada beberapa orang yang umroh dan menceritakan keajaiban pada saat melaksanakan umroh tersebut. Dan itu sedikit menggetarkan hati saya Ustadz. Baik. Kalau begitu saya akan pandu syahadat dalam bahasa Arab dengan terjemahannya nanti. Dan setelah itu insya Allah Anda akan terhitung sebagai seorang muslimah. Siap, bisa? Insya Allah Baik. bisa Ustadz. Saya akan pandu sekarang ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba juga utusannya. Alhamdulillah. Terima kasih Ya, Ustaz. sama-sama. Selamat bergabung di dalam agama Islam ini. Semua yang ada di sekitar ukhti kita, saudari kita ini, di tempat sholatnya akhwat itu adalah saudari Anda. Bisa Anda minta tolong untuk lebih jauh mengenal agama Islam. Dan kami pun di kantor ada Mu'allaf Care. Dan kami punya kelas yang nanti bisa dipandu oleh teman-teman tim Yayasan Sedekah Kreatif setelah taklim nanti untuk diberikan bingkisan, biasanya akan berikan bingkisan buku dan juga akan diberikan jadwalnya, begitu ya. Ya, karena untuk sementara kami belum bisa memandukan tentang masalah agama Islam ini karena itu butuh waktu, jadi bisa belajar step by step nanti insya Allah. Sekarang kita lanjutkan dulu acara kita ini. Baik, bagi akhwat di belakang bisa mengucapkan selamat nanti setelah kajian kepada ukhti kita dan juga bisa dimotivasi karena ini bagian daripada hal yang dianjurkan oleh para ulama, para mu'allaf itu kita lunakkan hati mereka dengan justru kita tunjukkan bentuk kasih sayang agama Islam kepada mereka. Baik, kita kembali lagi nih ke ISIS nih. Belum selesai. Ya, masa itu. Okay. Siap, Ustaz. Kembali tadi ke masalah dengar ceramah. Sebenarnya yang beliau sebutkan tadi nama Ustaz Abdurrahman Ayub itu sahabat saya, rahimahullah. Satu waktu pernah kami hadiri, pengalaman saya pribadi, pernah hadir daurah para asatidah di Malang. Waktu itu beberapa syekh datang dari Saudi. Pas mau balik dari Malang ke Surabaya, itu saya satu mobil sama beliau. Kebetulan saya rental mobil, beliau bilang, Ustaz bisa saya ikut gak? Oh boleh, silakan. Karena kebetulan beliau juga mau take off dari Surabaya ke Jakarta. Dari situ baru saya kenal tuh. Ya, beberapa tahun sebelum beliau meninggal gitu. Beliau cerita lah panjang lebar bagaimana backgroundnya dari ISIS, apa itu ISIS dan segala macam pemikiran-pemikiran yang mengkafirkan pemimpin muslim, menganggap negeri-negeri yang tidak berhukum dengan hukum yang mereka anggap ya itu harus diterapkan misalnya, maka itu adalah togut. Togut itu berarti yang disembah selain Allah gitu kan, dan segala macam lah syubhatnya.
Bahkan dia sempat menjadi menteri kalau nggak salah, menteri di negara mereka, negara angan-angan ini ya, belum ada negaranya gitu ya. Akhirnya sampai dia dapat hidayah karena dia berdebat dengan seorang syekh di Australia waktu itu, dan akhirnya dia dapat hidayah lah ya, dia dapat hidayah. Akhirnya dia mulai semenjak itu gencar untuk menyampaikan dan mengingatkan baik kerjasama-sama pemerintah ataupun dengan para asatidzah. Dan ini sekaligus juga kita ingatkan teman-teman, terutama anak muda ya, apa yang terjadi pada Haddari tadi, karena beliau tadinya jauh dari agama, Anda bahasakan ini ya, maksudnya belum sekental sekarang gitu ya. Terus kemudian hadir di pengajian, biasanya memang begitu. Kalau kita tadinya kosong dari agama, begitu datang di pengajian, dengarin sebuah ayat, sebuah hadis, sebuah kisah, kita jadi semangat sekali. Nah semangat ini harus dikontrol, harus tetap ke tempat-tempat taklim yang benar. Jangan tadi dengan semangat besar akhirnya mau cari, kayaknya pengajiannya Ustadz Halis soft banget nih ya. Saya mau yang bante-bante deh gitu ya. Gitu gak? Iya waktu itu Ustadz. Ya, kita bicara waktu itu. Iya. Ini belum di closing ini, belum. Ya belum. Masih panjang ceritanya. Kan begitu, jalan pintas. Karena salah satu doktrinnya itu kan mau jalan pintas ke surga enggak? Ya udah, bom di sana, bom di sini. Bunuh diri pun dianggap itu sah. Padahal tidak ada dalam Islam dianggap jihad kalau bunuh diri gitu kan. Dan sudah sering kami ingatkan dalam pengajian masalah ini ya. Itu pun masih ada juga yang menisbatkan seakan-akan pengajian kita bagian daripada mereka. Padahal sama sekali bukan gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, saya mengajak diri saya dan teman-teman semua, terus doakan pemimpin-pemimpin muslim. Dimulai dari pemimpin negara kita, presiden dan semua jajarannya, yang sekarang memimpin dan yang sudah meninggal sebelumnya. Kalau bukan karena jasa mereka, apa antum bisa duduk di masjid ini? Yang selalu digoda oleh syaitan ini yang kita cari kekurangan orang. Kalau kita tanya diri kita sendiri, kita banyak kekurangan enggak? Saya sering sampaikan teman-teman, coba renungi ini ya. Kalau kita punya, yang sudah menikah pasti tahu itu. Misalnya punya seorang istri dengan 2 orang anak aja. Bagaimana repotnya kita sebagai laki-laki ya, harus memenuhi kebutuhan 3 orang ini. Cari nafkah, makannya, tempat tinggalnya, transportasinya, keamanannya, pendidikannya. Belum kalau sakit. Kalau punya 5 anak lebih berat lagi. Poligami lebih berat lagi. Karena harus urus 2 keluarga, 3 keluarga, itu kan lebih berat. Mengurus ini saja itu sudah cukup menyita waktu kita. Bagaimana orang kalau ngurus negara ini? Saya melihat kalau ada presiden muslim masih bisa senyum, masih bisa jalan, itu luar biasa loh. Di bawah kantor kami sekarang kurang lebih ada 225 orang yang bergabung, yang bekerja bersama-sama bergerak di perusahaan ini yang Allah amanahkan. Itu aja teman-teman HRD membantu, ada finance membantu, ada accounting membantu, ada banyak situ, ada GM yang membantu ya. Di setiap divisi juga ada manajernya sendiri. Itu aja masih banyak problem. Dengan lingkup tempat kami cuma 5 ruko saja. Saya kadang-kadang merenung mikir, bagaimana ya seorang bupati, seorang wali kota, gubernur, apalagi kalau sudah sampai jajaran presiden. Ikhwas sekalian akhwat, bertakwa kepada Allah SWT. Jangan suka cari kesalahan orang. Kadang-kadang kita kalau lihat sempurna fisik orang ini, setan membuat kita cari apa yang lemah di fisiknya itu. Rambutnya sudah rapi, pindah ke kupingnya, pindah ke matanya, harus ada salahnya. Dan yang uniknya salahnya itu yang dipegangi, dilupain yang lainnya. Kita bisa tentram dan aman di negara kita ini. Antum bisa kumpul pengajian begini, bisa kita bisnis, bisa kita berumah tangga. Dan negara kita ini masih terkenal negara yang murah untuk bisa hidup. Kita bisa makan nasi uduk hanya dengan 5.000 rupiah bisa hidup gitu ya. Di negara lain belum tentu bisa gitu. Itu aja antum bisa nikmatin 1 kali makan, bisa menghirup oksigen di negara yang merdeka, itu sudah cukup. Teman-teman di Palestina susah, mereka di Syria sebelum mereka kemarin merdeka ini, ya itu mereka pungutin bekas makanan dari pasir, dari sampah. Terpaksa mereka ada yang makan bangkai. Ini semua jasa perjuangan gitu. Antum kalau mau jalankan sunnah Nabi SAW dan perintah para ulama, doakan para pemimpin supaya dapat hidayah. Kekurangan mereka Allah sempurnakan, gitu kan? Dan ucapkan supaya Allah berikan balasan kepada mereka karena jasa yang mereka sudah berikan. Bukan hanya yang sedang berkuasa, yang lalu-lalu pun begitu. Tidak usah lagi dikenang kesalahan orang, karena semua orang punya kesalahan. Tapi lihat jasa mereka. Turun-temurun mereka estafetkan negara yang dijaga kemerdekaannya. Maka doakan mereka teman-teman sekalian.
Daripada kita selalu bilang lenserkan, turunkan, apalah tadi istilah togut dan segala macam, lebih baik kita doakan. Karena yang kami pelajari, jumhur ulama sepakat, gak boleh mengkafirkan pemimpin muslim. Bahkan individu muslim gak boleh dikafirkan. Kecuali tegak padanya betul-betul hujjah, dia menyatakan murtad dari agama Islam, ada perbuatan yang dilakukan kekufuran dan sudah diingatkan tidak mau dengar, itu berbeda hukumnya. Itu pun yang berbicara para ulama-ulama, bukan sembarangan kaum muslimin. Ya. Jadi hati-hati generasi muda muslim, karena kadang-kadang kita karena semangatnya mau ambil jalan pintas. Ya. Itu yang bom-bom dirinya sampai mati, itu kena jalan pintas. Antum lihat waktu terjadi bom tuh di Jakarta Pusat. Motivasi videonya saya lihat diputar kan di TV-TV nasional. Itu kenapa? Dia bilang, ini nanti kalau video ini sampai kepada istri saya, anak saya, ketahuilah saya sudah di surga. Berarti kan ada doktrin itu kan. Dia bom dirinya, dia sudah masuk surga. Dari mana ini? Fatwa ulama itu bunuh diri. Itu. Ini karena kurangnya ilmu. Ini berbahaya sekali. Jadi syubhat ini hati-hati ya. Jadi orang juga jangan terlalu tolilir, terlalu anggap remeh agama sehingga terus dalam kemaksiatannya, zinahnya, ribanya, segala macam. Jangan juga terlalu ekstrim berlebihan. Akhirnya antum keluar dari rel, gitu kan? Tidak mau mengambil yang dijalankan oleh Nabi SAW. Apa dikatakan oleh Aisyah? Kalau Nabi SAW diberikan dua pilihan hukum, maka beliau pilih yang paling mudah di antara keduanya. Bukan memudah-mudahkan. Supaya jiwa itu terbiasa dulu, baru. Kalau antum baru mau sholat malam, langsung baca Al-Baqarah, pastikan 10 tahun lagi antum tidak akan sholat. Karena berat, gitu kan? Mulai sama inna atayna wal asr, tidak apa-apa. Mulai 2 rakaat dulu. Biasakan seminggu, sebulan, udah biasa tambah 2 rakaat, sampai nanti sempurna. Memang sudah begitu. Al-Quran turun 23 tahun, baru sempurna 30 juz. Kenapa? Kenapa bertahap? Kenapa enggak Allah turunkan 1 kali 30 juz, hafal semua, terapkan? Karena manusia enggak bisa. Enggak bisa seperti itu. Kita enggak bisa. Kenapa materi ceramah itu harus dicicil? Hari ini bahas ini, nanti minggu depan bahas itu. Karena memang harus begitu. Ibnu Umar mengatakan, Nabi SAW dulu, di masa kami sama beliau mengatur jedah mengajar kami. Bukan setiap hari Nabi selalu rongrong 24 jam, ingat neraka terus. Enggak. Ingat surga terus. Nabi SAW berikan kesempatan manusia untuk merenungi, untuk memperbaiki, menata. Ada orang yang pindah dari transisi satu ibadah ke ibadah yang lebih baik, itu langsung spontan dia bisa. Ada orang yang butuh tahap. Ada orang yang buat dosa, bisa langsung taubat. Ada orang yang butuh tahap dia untuk meninggalkannya. Itu semua warid atau ada dalam dalil. Seperti pengharaman khamr ya. Karena sahabat sudah terbiasa minum khamr dulu sebelum Islam. Prosesnya itu ada. Masih dilarang dulu sholat sementara mabuk. Lalu dihapus. Kemudian turunlah baru mengharamkannya setelah sekian lama. Pengharaman khamr itu di fase Madinah. Jadi fase Mekah, fase awal-awal Madinah itu semua masih orang minum khamr. Gitu kan? Yang meminumnya gitu ya. Seperti itulah. Allahu a'lam. Baik, kita kembali ke antum lagi. Akhirnya, afwan tadi sedikit panjang kita ambil waktu. Karena saya melihat generasi muda ini perlu diingatkan ya. Jangan sampai semangat antum itu terarahkan pada yang salah. Apalagi sampai memusuhi pemerintah. Ini harus berhenti secara total ya. Ingat, kita lebih baik doakan dan ingat sabda Nabi SAW, taati dan ya patuhlah pada pemimpin kalian walaupun punggung kalian dipukul, harta kalian diambil. Maksudnya ini sampai pada tingkat dukung mereka, berikan mereka doa yang baik dan seterusnya. Baik, setelah antum dengarkan ceramah Ustaz Abdurrahman, tadi antum juga singgung sempat dengar ceramah kami, kemudian antum kirim ke inisial Muhammad dan tanda kutip, lalu dia memurtadkan semuanya gitu kan. Di situ ada gejolak tuh ya. Iya. Puncaknya, endingnya antum, ini salah nih, terus ditinggalkan tuh kapan? Iya. Makasih Ustadz, sebelumnya mau ngucapin selamat juga buat saudara muslimah kita yang baru memeluk agama Islam. Semoga Allah istiqomahkan lah beliau lah. Amin. Amin ya Rob. Memang puncaknya ketika saya banding-bandingkan Ustadz bahwa ternyata iya juga ya di negara ini Islam tuh berjalan gitu ya secara rukun-rukunnya tadi gitu ya. Kita kumpulin satu persatu apa segala macamnya. Nah sehingga bahwa kelogisan itu udah mulai muncul. Oh ternyata memang ya ini salah. Nah yang lebih mantapnya lagi ketika Ustadz Abdurrahman Ayub rahimahullah ta'ala ketika kok bisa-bisanya kalau memang ini salah tapi malah bergandengan sama BNPT. Bergandengan sama waktu itu kan pembasmian terorisme lah apa segala macamnya. Nah harusnya bertentangan dong. Iya. Ya kan harusnya begitu, itu udah makin nalar bekerja gitu. Alhamdulillah Allah mudahkan fitrah saya gitu Ustadz. Nah sehingga oh iya ya kalau memang ternyata inilah berarti negara-negara kafir apa segala macam lah kok
gandengan sama pemerintah untuk membasmi terorisme di ujung umur beliau gitu kan. Nah itu yang akhirnya makin mantap Ustadz bahwa ternyata wah ini nggak benar. Nah ya balik lagi lah waktu itu, makanya sempat mungkin kalau nggak pernah lihat muka saya gitu Ustadznya sempat menghilang. Akhirnya saya kembali lagi ke Masjid Nurul Iman yang memang waktu itu sempat menghilang Ustadz, gitu aja sih. Sempat dikafirkan gitu ya. Iya karena waktu itu kan ya balik lagi kan ngajinya kan kurang semangat. Wah ini cuma bahas mengenai fikih-fikih apalah segala macam saat itu gitu kan, kita pengen lebih Tapi semangat. antum sudah tahu hadits Nabi ya, kalau seorang menuduh saudaranya muslim kafir maka akan kembali kepada salah satunya. Kembali lagi Ya. pada salah satunya. Berarti alangkah baiknya dalam memperbaiki tobat itu kita mengulangi syahadat. Karena sudah pernah mengkafirkan orang. Ini kan 2017 Ustaz. Loh bukan. Oh iya. Saya membahas secara hukum jauh lebih tenang. Jauh lebih tenang. Walaupun sudah berlalu, karena prosesi mengkafirkan orang yang tidak sefaham ini, itu akan memakan banyak sekali korban. Pemimpin-pemimpin dunia, jajaran pemerintahan, tadi antum bilang sampai orang tua antum sendiri ya kan. Guru-guru ini terlalu banyak. Dan hadits ini berlaku ini. Yang siapa yang mengatakan pada saudaranya muslim hai kafir, maka kembali kepada salah satunya. Kalau yang satu tidak, yang dituduh itu tidak pantas, berarti kembali kepada pengucapnya kan. Makanya kita ada pembaharuan syahadat di azan. Muadzin bilang asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, kan kita ulangi kan. Kita disuruh ikutin. Kita syahadat lagi pada saat tahiyat, kan gitu. Kita syahadat pada saat selepas wudu, kan itu. Sampai Nabi SAW motivasi siapa yang selesai wudu membaca 2 kalimat syahadat maka dibukakan pintu surga baginya. Dan seterusnya lah ya, itu semua hal yang perlu kita sisipkan ya kan gitu, supaya menyempurnakanlah kebaikan kita dalam mau beristiqomah di agama Allah ini. Amin, amin. Ya, baik. Akhirnya antum meninggalkan ya. Di saat antum meninggalkan itu, apa ada teror atau Iya itu 6 bulan hampir setahun bahkan. Bahkan saya pernah buat video ya, mungkin nggak tahu ini bisa dicontoh atau tidak gitu karena memang gemes banget. Saya pernah ngupload di Instastory gitu terkait dalam hal ya ngapain sih masih di sini gitu. Jadi setiap posting apapun, nge-repost apapun, apa segala macamnya masih masuk. Kayak bilang bahwa ya padahal antum sebelumnya udah jalan yang lurus, yang benar, apa segala macam kayak begitu-begitu. Wah, bahkan ada beberapa kali juga dari antek-antek yang lainnya ngajak lagi, kembali lagi, ngasih syubhat-syubhat lagi. Itu, tapi sekarang udah enggak ya. Waktu itu berjalan kayaknya bulan-bulanan sebetulnya. Nah itu terornya bukan yang arti yang dicari sampai didatengin rumahnya enggak, tapi DM. Itu syubhatnya mereka tuh luar biasa ya. Iya. Sampai pernah menasional juga berita tentang masalah lagu Indonesia Raya. Itu dibawa-bawa seakan-akan saya juga bagian dari mereka. Padahal kasusnya itu ada satu bapak yang kebetulan anaknya tidak mau ikut nyanyi. Pertanyaannya begitu. Tidak mau ikut nyanyi di upacara, saya sempat bilang ya udah jangan dipaksakan. Gitu kan. Itu langsung dikemas seakan-akan oh ini berarti melarang. Makanya waktu itu saya diundang sama Mas Deddy Kobusher untuk di podcast beliau, Ustaz, ini masalah Indonesia Raya mau diselesaikan enggak? Oke, silakan. Nah, beliau tanya semua itu. Alhamdulillah jutaan orang yang nonton waktu itu kan. Sebenarnya seperti apa Ustaz? Loh, saya bilang rasionalnya begini. Saya waktu itu ditanya kasuistik, kasus ya. Kasus seorang anak tidak mau ikut nyanyi kan gitu. Padahal saya bilang enggak usah nyanyi. Bukan saya larang lagunya, bukan saya larang dan mengatakan ini tidak boleh, itu kan lagu kemerdekaan, itu bukan itu bahasannya. Kasusnya anak itu lagi nggak mood, nggak mau nyanyi. Saat itu, dan saya bilang sama Mas Dedi waktu itu, dan alhamdulillah masih ada cuplikannya di podcast beliau itu. Terus saya bilang, begini aja rasionalnya, kalau seandainya saya bukan seorang ustadz, atau masalah ini ditanya kepada seorang psikiater. Dia bilang, misalnya seorang bapak bilang, anak saya lagi nggak mood untuk nyanyi Indonesia Raya. Masa dia bilang harus suruh, kalau enggak anti NKRI. Pasti kan dia bilang, secara kejiwaan dia akan bilang, oh ya jangan dulu nyanyi di saat itu. Mungkin lagi nggak mood. Nah itu loh jawaban saya. Tapi dipelintir karena isu mereka ini sangat kental, seakan-akan bagian daripada itu. Karena sama sekali tidak. Kan gitu. Itu hal-hal yang seperti itu. Kasus wayang yang sampai kemana-mana. Ya, itu di masjid ini tuh dibahas. Kajian dosa besar yang ke-42 kalau nggak salah. Masalah patung. Di pertanyaan ada yang tanya, bagaimana kalau dalang mau tobat? Saya bilang tobat saja. Terus diapakan wayangnya? Saya bilang dimusnahkan. Dia pribadi. Kan dia sudah taubat. Terus mau diapain, dibagi-bagi? Kan nggak mungkin kan? Saya jawab kasuistik. Tapi itu kadang-kadang orang tunggangin seakan-akan oh ini anti adat istiadat. Anti dari mana?
Saya tidak sama sekali punya. Kalau kita bilang wayang nggak boleh, harus dimusnahkan semua seluruh Indonesia, itu wajar. Berarti ini orang lagi bertanya, dia tobat, dia pribadi mau diapakan, ya sudah dia musnah. Masa dibagi-bagi dijual lagi kan nggak mungkin. Wah itu seakan-akan sudah kemana-mana gitu kan. Nah ini karena ada isu-isu begini sehingga akhirnya ustadz-ustadz pun dan dai yang menyampaikan pengajian seakan-akan dicurigai dan bagian daripada itu. Alhamdulillah kita pun sudah luruskan itu dan kita sudah berapa kali mengadakan ceramah termasuk di masjid kita ini bertepatan 17 Agustus untuk negeriku ya. Bagaimana kita menjadi warga negara yang baik, bagaimana kita memberikan hak pemimpin, bagaimana pemimpin harus memberikan hak masyarakat dan seterusnya lah. Ya, ini poin-poin penting juga yang harus kita hati-hati teman-teman sekalian. Oke, alhamdulillah akhirnya antum meninggalkan itu dan teror-teror pun sebenarnya tidak terlalu bermakna bagi antum ya. Betul, Ustaz. Mungkin sekarang kita pindah ke bahasan lain di dalam kehidupan antum nih. Karena antum punya ini podcast ya, kasih solusi gitu ya. Apa ini ceritanya? Kenapa bisa kepikiran ke situ? Tadi kan memang itu ada jiwa di situ ya. Iya. Tapi kenapa mau buat ini dan kenapa namanya itu? Dari mana muasal idenya nih? Itu. Sebelum itu izin Ustadz, saya mau bantu juga beliau. Kan tadi sempat dicoreng katanya beliau masih bagian dari itu ya. Untuk membantu itu, kalau memang beliau masih di situ, nggak mungkin saya ninggalin. Berarti kan saya harusnya nyaman aja di sini waktu itu kan. Tapi kan keluar, berarti kan ketidakcocokan saya sama Ustadz saat itu gitu. Makanya keluar dari, kan sempat rame masjid ini katanya tempat pengajian terorisme apa segala macam gitu kan. Nah, logikanya simpel gitu kan. Kalau memang misalnya itu bagian dari saya saat itu keyakinannya, ngapain gue cabut? Mending gue di sini, orang sama kok kita. Kan gitu poinnya. Dan kan juga di kajian antum, gitu. Ya, kajian antum dulu kan di Telegram dan sembunyi-sembunyi kan. Iya. Pakai tapi kita di Telegram. Tadi disuruh sumpah kan gitu. Iya, masuknya pakai 2 sumpah. Iya, kalau di sini live, transparan, lampu terang. Nggak ada yang tersembunyi. Silakan ditanya, silakan diteliti. Ribuan jam kajian kita semuanya bisa diteliti. Itu sih Ustadz. Makasih Ustadz. Nah, lahirlah podcast Kasih Solusi itu ada irisannya sebetulnya selama saya di isi saat itu. Karena apa? Karena waktu itu merasa zalim ketika tahun 2017, 2018 kan saya punya sedikit usaha Ustadz. Itu ada martabak. Nah, Ondri tahu lah waktu itu kan. Kita bikin sate taichan apa segala macamnya. Ini ada kaitannya dengan rasa ingin membalikkan keadaannya ketika waktu itu kan saya bilang bahwa ngapain kita ngejar dunia, saya mau berangkat ke sana, saya pecat-pecatin waktu itu karyawannya, ini ada irisannya, ngapain kamu sana apa segala macamnya, sampai akhirnya ada yang dia mungkin cari nafkah tapi saya zolimi begitu aja, saya udahi kontraknya, diputus kontraknya apa segala macamnya. Nah itu berpikir bahwa berapa banyak orang-orang yang ingin mencari peruntungannya, karirnya apa segala macamnya, tapi saya mungkin tinggalkan begitu saja. Yang pertama, dan yang kedua adalah partner saya pun juga akhirnya jadi korban. Karena waktu itu kan, ini berpartner dengan waktu itu belum tahu ilmunya dengan non muslim. Waktu itu partner saya saat itu di martabak. Berdekat-dekatan bermudah-mudah dengan non muslim. Kan jadi masalah juga waktu itu. Nah akhirnya dia juga terpaksa harus kita udahi dan lain sebagainya. Itu waktu masih berpahami itu kan? Iya, karena kan di tahun 2017, 2018 apa segala macam. Tapi sekarang sudah tahu boleh muamal sama non muslim. Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Oke. Boleh Ustaz. Nah, dan yang lainnya saya kumpulkan, ternyata ada satu narasi atau benang merah yang membentuk bahwa gimana caranya membantu para orang-orang atau pedagang atau UMKM atau partner saat itu atau apapun itu yang saya punya saat itu skillnya tentang media. Nah itu berpikir bahwa saya punya skill media, waktu itu kan semangatnya kan juga salah satunya adalah kenapa jualan itu meskipun nggak salah dagang itu, tapi taunya emang boleh media ya. Hijrahnya bablas banget lah waktu itu Ustadz. Akhirnya udah tahu bahwa ternyata bermedia ini bisa. Nah terpikir bahwa gimana caranya mereka bisa dapat belajar sama orang-orang hebat di Indonesia, privilege yang saya punya saat itu Ustadz. Nah itu sesimpel itu baru kepikir kenapa enggak ilmu atau skill yang ada di media ini disalurkan untuk bantu orang. Berarti buka podcast ini karena skill di situ ya? Karena memang udah 15 tahun kan di dunia. Ya, artinya itu skillnya di situ. Skillnya di situ. Sehingga lebih baik itu yang digunakan untuk mengedukasi masyarakat. Iya. Oke. Mungkin yang terakhir Akhi. Iya. Antum kan sekarang terlibat di pemerintahan ya? Iya. Ya, seperti apa ini? Sampai dari ISIS, Taubatan Nasuha tadi ya? Apa ini efek dari Taubatan Nasuha ini? Yang tadinya mungkin anti pemerintah ya. Iya, anti pemerintah sekarang malah masuk pemerintah. Gimana ceritanya nih? Ya, memang ketika berjalannya podcast Kasih Solusi umurnya 3 tahunan,
ini merasa bahwa gimana caranya bisa berkontribusi lebih, bisa berjalan bantu program-program pemerintah yang akhirnya kita kan jadi melek ekonomi Ustadz. Nah ini kan sedihnya di Indonesia ini kan akhirnya sulitnya lapangan pekerjaan, akhirnya daya beli menurun, UMKM juga sulit untuk terbantu, apa segala macamnya. Kita ada concern ke situ, Ustadz. Dan minimal kan juga dapat insight dari orang tua juga mantan ekonom. Nah, gimana caranya bisa kontribusi lebih? Jadi media ini bisa media yang bermanfaat. Karena saya tahu juga dari beliau, teman-teman, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat buat orang lain, support program pemerintah, apa segala macamnya. Nah, sempat waktu itu sebenarnya pemantiknya ketika Pak Presiden saat itu menjadi Kementerian Pertahanan. Nah, dan saya kan salah satu pemegang saham di Kasih Solusi kan Om Deddy Kobuzier. Kami berempat, saya, Halid, Renat, Deddy Kobuzier. Nah di situ waktu itu sempat ada isu-isu keamanan negara, keamanan berpikir dan lain sebagainya, itu bisa saja nggak melulu dari internal kita, tapi disusupi dari asing. Oknum-oknum asing masuk ke dalam Indonesia. Indonesia itu tidak alergi dengan investasi asing. Nah gimana caranya ini dijaga? Nah kita lihat bahwa banyak juga platform-platform yang tiba-tiba masuk, bisa merusak bangsa kita, anak-anak kita, semudahnya scroll dan lain sebagainya. Nah itu pengen punya kontribusi lebih. Nah ternyata kami ini konten kreator itu ada satu panggilan lah ya. Waktu itu dari salah satu kementerian, yaitu Kementerian Ekonomi Kreatif. Dipanggil, konten kreator yuk kita coba aturkan gimana caranya ini jadi lebih bijak. Memberantas hoax, jadi memelintir hal-hal yang tadinya mungkin orang yang nggak tahu faktanya, faktualnya era dipelintir apa segala macamnya. Jadi tujuannya untuk mengkanter platform dari luar atau memang mengedukasi orang dalam kita nih? Iya. Jadi dari luar kita nggak investasi asing, itu alergi tuh enggak. Tapi bahayanya dari luar itu tapi mungkin oknum-oknum ini bisa mencemarkan di negara kita. Karena saya ulangi, karena memang kita penting ini bahasannya. Kalau memang pemerintah turun tangan dalam arti kata mengajak konten kreator dan teman-teman lah yang aktif di media untuk mengkanter platform-platform atau apalah media yang situs ataupun masuk dari luar negeri yang dikhawatirkan bisa merusak anak bangsa atau merusak tatanan negara dari luar, itu bagus. Itu sangat luar biasa, semoga berhasil ya insya Allah. Amin. Tapi yang tidak kalah penting adalah di internal kita juga, karena sangat bebas orang hari ini detik ini bisa bisa buat Instagram sendiri, buat akun YouTube segala macam, lalu dia bebas berbicara segala macam karena menganggap negara kita demokrasi. Nah permasalahannya di sini ini juga harus ada kontrolnya nih. Jadi jangan sampai orang semaunya sendiri mencaci maki pemerintah atau mengadu domba masyarakat atau antara suku atau dia berbicara menghina agama lain. Itu kan tidak asing tuh sekarang. Banyak agama Islam dicoreng, membawa-bawa agamanya dia. Ini kan semua bertolak belakang dengan Pancasila yang ada gitu. Nah itu bagiannya itu Ustadz memang. Nah itu oke. Kalau itu ada bagus sekali. Kita berikan dukungan tentunya. Waduh, nah itu dia. Makanya kan memang di program beliau di pemerintah kita gitu kan, di presiden kita kan memang di pasal nomor 2-nya kan, di Asas Cita itu kan gimana caranya kita mempertahankan ketahanan negara plus memajukan kemandirian bangsa, menegakkan lewat ekonomi kreatif, ekonomi hijau, ekonomi biru, itu kan ada semua. Nah makanya itu bahkan menjadi prioritas. Nah makanya masuknya lewat konten kreator. Pak Presiden kita juga menghimbau gimana caranya jurnalisme berkualitas, memberantas hoax, memelintir dan lain sebagainya, itu kita coba benahin. Ya kan, betapa banyak juga di kementerian terkait yang lainnya gitu, di Komdiji gitu kan ada pemalsuan data pribadi. Yang kayak gitu-gitu kan juga dijagain banget Ustadz. Nah makanya saya terpanggil gimana caranya, oh iya ya, nggak cuma ngejar cuma misalnya cuan apa segala macam, tapi media ini bisa bermanfaat untuk membantu para konten kreator atau mungkin pengusaha-pengusaha yang akhirnya juga kena sama oknum-oknum buzzer. Nah itu akhirnya. Makanya di Kementerian Ekonomi Kreatif yang saya juga bantu, Bang Menteri Teguh Rifki dan juga Mbak Wamen Airin Umar, itu punya program di 17 sampai 20 subsektornya, salah satunya dan memang konten kreator, graphic designer, video editor, apa segala macamnya ada di situ. Bahkan ada afiliator. Nah makanya kan belakangan ini kalau teman-teman sadar kita juga lagi push. Nah keresahan-keresahan ini terjadi juga terpanggil gara-gara kita juga edukasi Ustadz terkait bagaimana cara bangun brand. Tapi nyatanya ketika kita keliling Indonesia, itu banyak seller atau penjual itu pusing gimana cara masarinnya. Nah sementara suatu sisi ada orang yang pusing juga sebaliknya, ngebikin produk yang oke seperti apa, taunya cuma masarin doang. Nah inilah makanya kenapa fenomena terjadi ada yang namanya afiliator, mengafiliasikan, atau makelar. Ini lagi kita push. Jangan-jangan mungkin Pak Presiden, Pak Prabowo itu pengen gimana caranya ini, ayo dong yuk konten kreator ini biar bantu kontribusi untuk ekonomi tumbuh.
apa sih bonusnya ekonomi tumbuh, kan pertumbuhan 8% gitu, merata, kita bisa membuka lapangan banyak pekerjaan. Di sini pemerintah hadir Iya. mendukung konten kreator ini untuk masing-masing bebas Ya. mengembangkan skillnya, atau memang ada dibuat satu channel edukasi resmi punya pemerintah sehingga itu mungkin menjadi induknya, atau seperti apa nih? Pertanyaannya bagus. Jadi memang salah satu mungkin kalau masukan kayaknya ke sana merasa pintar, tapi memang iya ide lah dari saya atau kawan-kawan di Korea Selatan. Kenapa mungkin konten kreatornya rapi apa segala macam? Karena memang dibangunin di bawah Menteri Pemuda Budaya, gitu kan? Namanya KFCC atau KOCCA apa segala macamnya, itu di bawah. Jadi konten kreator resmi di bawah naungan pemerintah. Sebagaimana kan peraturan yang pertama di tahun 89 kan Kadin juga resmi dari pemerintah. Nah, kita ada upaya pengen, saya pribadi lah ya, niatnya gimana caranya bikin Kadin tapi versi konten kreator. Jadi lebih diatur, lebih rapi, lebih nggak sembarangan. Ya, dan yang mulai masuk ke ranah-ranah mau ngadu domba, Ya itu. apalagi antara agama, Ya, gitu itu. kan? Atau misalnya masuk ke ranah pribadi orang Ya. dan seterusnya, ini sebenarnya harus segera ditanggulangi. Baik, Ya. insya Allah mudah-mudahan sukses, akhi. Amin. Insyaallah. Baik itu adalah di program-program podcast atau bisnis ataupun di pemerintahan. Semoga Allah ikhlaskan niat antum. Amin. Allah Insyaallah. juga bantu seluruh jajaran yang sudah Allah amanahkan sebagai pemimpin kita, tentunya dari jajaran presiden sampai semua, Amin. tidak terkecuali, agar Allah selalu teguhkan di atas kebenaran. Amin. Dan juga mempertahankan kesatuan dan persatuan kita tentunya. Amin. Dan mudah-mudahan negara kita selalu terjaga insya Allah dari mara bahaya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.